Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan selamat datang kepada Dewan Guru kita Al-Habib Muhammad Al-Baqir bin Alwi bin Yahya mata'anallahu wa iyyakum bituli hayatih. Semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki, keluarga dan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Al-Habib Ahmad Al-Idrus, Ustaz Abdul Salam, Habib Hasan Al-Hamid dan para habaib dan para asatidzah, para hujjaj, para hadirin dan hadirat, para pemirsa penonton TV Nabawi dan website daripada Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, yang mudah-mudahan semuanya kita yang hadir maupun yang tidak hadir yang bersama kita di dalam streaming website Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan limpahan rahmah, limpahan barakah, limpahan maghfirah, limpahan ridwanullahil akbar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kita membaca daripada kitab Safinatun Najah sebagaimana biasa, kita mulai dengan pembacaan daripada niatnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam pembukaan pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وسلفنا الصالح مشايخنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وهدينا إلى السواء السبيل. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. قال رضي الله عنكم. فصل. أعذار الصلاة اثنان: النوم والنسيان. فصل. شروط الصلاة ثمانية: طهارة الحدثين والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والعلم بفرضيتها وأن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة واجتناب المبطلات. الأحداث اثنان: أصغر وأكبر، فالأصغر ما أوجب الوضوء والأكبر ما أوجب الغسل. العورات أربع: عورة الرجل مطلقا، والأمة في الصلاة ما بين السرة والركبة، وعورة الحرة في الصلاة جميع بدنها ما سوى الوجه والكفين، وعورة الحرة والأمة عند الأجانب جميع البدن، وعند محارم والنساء ما بين السرة والركبة.
Alhamdulillah wa syukurillah, di malam hari ini kita kembali di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti dari pembacaan Maulid Diyaul Lami'. Berikutnya diikuti dengan pembacaan daripada kitab fikih daripada kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair. Mata'anallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah berikan melimpahan rahmah di dalam alam kubur beliau, diberikan ridwanullahil akbar, amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan hadirat junjungan Nabi besar Muhammad salawatu rabbihi wa salamuhu alaih, yang dengan beliaulah kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya di dalam pendekatan diri kita melalui ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melalui tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diterima oleh para sahabatnya dan para tabi'in, para tabi'in sampai pada ulama-ulama kita, bersambung sanad demi sanad, jalur demi jalur, ranting demi ranting, semuanya sampai dengan sumbernya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terputus sampai akhir zaman. Yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan ibadah kita melalui apa yang kita terima daripada ajaran-ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita doakan Habib Alwi bin Abdul Rahman Al-Habsyi, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau, panjangkan umur beliau, bisa hadir bersama kita pada malam hari ini. Beliau baru pulang dari negara luar Bangkok ya, Hong Kong, dalam dakwahnya ke negeri tangga kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terima, diberikan kabul Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kita teruskan pembacaan kita di dalam kitab Safinatun Najah. Dikatakan faslun, qala radhiyallahu ankum, faslun a'darus salati ithnan, an-naumu wan nisyan. Pembahasan tentang udzur-udzur salat. Makna kata udzur adalah turfa'u itsma'ud-dunub an ta'khiris salah. Diangkatnya dosa dari mengakhirkan salat keluar dari waktunya. Itu di mana dari kata udzur. Kalau kita bilang si alasan, adzar, udzur jamak dari kata adzar, dari jamak daripada kata udzur, alasan yang membolehkan seseorang mentakhirkan salatnya. Walaupun seorang mukmin yatajannabul ma'adzir, dalam masalah ibadah menjauhkan dirinya dari mencari-cari alasan, tapi al-munafiq yatatallabul ma'adzir, mencari-cari alasan untuk kemudahannya, untuk nyari-nyari yang lebih ringan di dalam masalah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini adzarus salati itsnan. Udzur-udzur salat, jadi hal-hal yang membolehkan seorang mentakhirkan salatnya atau sampai keluar waktunya tanpa berdosa ada dua. Yang pertama an-naumu. Yang pertama adalah tidur. Tidur dikatakan oleh para ulama merupakan udzur syar'i yang membolehkan seseorang mengakhirkan salatnya bahkan sampai keluar waktunya dengan syarat sebelum tidurnya, sebelum masuk waktu salat. Tidurnya sebelum masuk waktu salat. Kalau dia tidurnya sebelum waktu salat, walaupun Jum'ah alal madhabis sahih, ada pendapat yang paling kuat, walaupun sembahyang Jumat, kalau tidurnya sebelum Jumat, sebelum masuk waktu salat, kemudian yastagrigul waqt kullaha, tenggelam semua waktu salatnya dengan tidurnya sampai keluar waktunya, dia tidak berdosa dengan syarat. Dengan syarat tidurnya sebelum waktunya dan bukan kebiasaan. Bukan menjadi kebiasaan. Kalau udah kebiasaan mesti ada syaratnya, ada at-tanbih, ada yang mengingatkannya.
atau mudzakir, atau ada bel atau alarm yang bisa membangunkannya kalau dia merupakan tidurnya kebiasaan begitu. Walaupun dari sebelum waktu sholat tidurnya ngabisin waktu sholatnya habis. Dari sebelum zuhur sampai asar, sampai dekat lagi maghrib. Ini manusia hidupnya tidur doang berarti. Walaupun Rasulullah SAW di dalam riwayat Sahih Muslim, riwayat Imam Muslim mengatakan, "Laisa fin naumi tafrid, wa innamat tafrid liman lam yusalli salata hatta yadkhula waqtul ukhra." Kata Rasulullah SAW, tidak di dalam tidur itu kesalahan. Orang tidur nggak bisa disalahin. Yang salah yang nggak tidur, kenapa nggak bangunin, nggak ngingetin. Orang tidur, ada orang tidurnya sama sekali hata geledek lagi, pelitir, bom lagi depannya dia, nggak bangun. Dulu kita ingat waktu kita belajar, ada teman kita diapain aja, disiram pakai air, tetap aja tidur. Diteriakin depan kuping, tetap aja tidur, nggak tahu dia belaga apa beneran itu. Mana ada yang manusia seperti itu? Tidur, istilahnya kalau petir nyamper dia nggak bangun juga kali. Kata Rasulullah SAW, laisa fin naumi tafrid, tidak di dalam tidur, maksudnya fi di sini sababiyah, sababin naumi, laisa bi sababin naum tafrid, tidak dengan sebab tidur itu kesalahan bagi seorang. Wa innama at-tafrid, adapun hanyalah kesalahan man lam yusalli salata hatta yadkhulal waqtul ukhra, bagi orang yang tidak sholat sampai datangnya masuk waktu yang berikutnya. Kalau tidur nggak masalah, tapi sampai ngelewatin waktu yang ada sampai masuk waktu yang berikutnya dari zuhur sampai, nah itu salah dia. Mestinya dia bilang dengan temannya, ingetin. Kata ulama yang ngingetinnya sunnah, tapi kalau dia tidur, tidurnya setelah masuk waktu, yang ngingetinnya wajib. Yang ngingetinnya wajib untuk mengingatkan dia, membangunkan dia. Kalau tidurnya setelah masuk waktu. Tapi kalau sebelum masuk waktu, yang ngingetin ini sunnah. Tapi kalau kita tahu yang tidur ini kebiasaannya ngabisin waktunya dengan tidurnya, walaupun sebelum waktu atau sudah waktu, wajib buat kita untuk membangunkannya. Kalau kita tahu. Ini bagi yang nggak tidur nih, bagi yang meleknya nih. Kalau nih tahu nih orang tidurnya masya Allah nih, biasanya lewat terus. Kalau kebiasaannya dia lewat terus dan dia nggak pernah pakai alarm, nggak pakai pengingat, wajib bagi orang yang bangun untuk membangunkannya dia. Tapi kalau kita nggak tahu, sunnah kita. Kalau kita tahu dia tidurnya sebelum masuk waktu, sebelum zuhur, dia tidur sampai asar misalkan, tapi bukan kebiasaan dia seperti itu, atau kita nggak tahu nih orang, sunnah untuk membangunkannya. Yang wajibnya kalau dia tidur sudah masuk waktu zuhur, dia tidur, dia nggak sembahyang, terus sampai dekat-dekat asar, wajib kita membangunkannya dia. Dan kalau ada tersisa dari bangunnya taharah dan salat, cukup untuk waktu untuk bersuci, berwudu, atau kalau dia ihtilam dia mandi. Kemudian ada waktu untuk sholat walaupun 1 rakaat, itu dinamakan adaan. Paham? Sholatnya dia, dapatnya cuma 1 rakaat doang, adaan dia. Tapi kalau nggak cukup sama sekali sholatnya, hanya cukup wudu doang, godaan. Dia sholatnya digodok, sembahyangnya nanti digodok. Kalau hanya tersisa waktu hanya untuk bersih-bersih badannya atau untuk wudu, menghilangkan najis, nggak ada waktu untuk sholat sama sekali. Nah, dia dihitungnya adalah godok. Kalau masih ada waktunya walaupun 1 rakaat, yang 3 rakaat udah masuk waktu yang lain, dia termasuk di dalam sholatnya adaan walaupun ya'tham, walaupun dia berdosa mengakhirkan waktu sholatnya sampai sedemikian rupa. Tapi hitungannya masih hitungan ada. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam masalah tidur. Laisa fin naumi tafritun wa innamat tafrit liman lam yusalli salata hatta yadkhula waqtul ukhra. Bukanlah
dalam tidur kesalahan, hanyalah kesalahan itu bagi orang yang tidak sholat sampai datangnya sholat berikutnya, waktu sholat yang berikutnya. Yang pertama an-naumu, yang pertama tidur. Jadi tidur ada yang sebelum waktu, ada yang sesudah waktu. Yang sebelum waktu sunnah kita untuk membangunkannya, yang sesudah waktu wajib kita membangunkannya. Bagi yang tidurnya, kalau dia biasanya bangun dia tidurnya nggak hampir kebablasan banget. Saya bangun di pertengahan tidurnya, boleh dia, walaupun prasangkanya dia belum yakin, dia masih prasangka, tapi kebiasaannya dia nggak tenggelam tidurnya, nggak ngabisin waktu dia. Boleh dia tanpa harus diingetin, tanpa harus bikin alarm, nggak masalah. Kalau dia dhanna an yastayqidha qabla khurujil waqti, dia ada sangkaan keras, dia bakal bangun sebelum keluar waktu, dia bangun, dia bisa bangun, dia nggak masalah baginya untuk tidak memberikan seorang untuk membangunkannya atau alarm yang mengingatkannya dia untuk bangun daripada tidurnya. Yang kedua wan nisyanu, yang kedua lupa. Karena rufi al-qalam an-nasi hatta yatadzakkar. Yang kedua diangkatnya tulisan pena Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang lupa. Tapi ingat, lupanya dari hal-hal yang mubah, tidak dari hal yang makruh apalagi yang haram. Yang makruh main satranji kata ulama sih, main catur. Atau yang lebih parah lagi main gaple. Kalau di Arab main domneh. Masa gaple yang pakai sama juga, gaple cuman pakai bentuknya plastik gitu. Agak tebal. Dia juga main remi. Main-main yang dianggap makruh di dalam syariat kita, apabila kita tinggalkan sholat karena lupa karena bermain tersebut, maka tidak dibolehkan dia dan harus wajib dia fauran, langsung dibayar qadanya. Kalau dia tertidur, tadi lupa saya bilang, tertidur, kalau dia tidak sengaja makan waktunya dari sebelum masuk waktu, sebelum masuk waktunya dia udah tidur sampai habis waktunya, dia alat tarakhi, bayar qadanya boleh santai lah kalau kita bilang, walaupun dipercepat lebih bagus, tapi nggak mesti buru-buru. Tapi kalau dia sudah masuk waktu tidurnya sampai kebablasan, habis waktu sholatnya, maka dia harus fauran, wajib dia langsung bayar qadanya. Ini yang juga sering lupa orang dalam masalah bayar qadanya. Dia pikir udah gampangin aja, udah sholat, udah keluar ntar aja dah. Nggak bisa. Kalau ente dalam keadaan sehat walafiat, harus cepat-cepat bayar qadanya. Kalau ente mati dalam waliyadzubillah, dalam tidak membayar qadha, ente ditulis sama Allah Subhanahu wa taala dan orang yang meninggalkan salat dari mulai ente mati sampai hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Dosa orang-orang yang meninggalkan salat. Naudzubillah. Maka harus hati-hati di dalam masalah salat. Begitu juga orang yang lupa tadi. Kalau lupanya dari hal-hal yang dibolehkan, boleh dia meninggalkan sholatnya. Kalau hal-hal yang makruh, apalagi yang haram, tidak bisa dia meninggalkan sholatnya walaupun dia bilang lupa. Lupa nih, tapi perbuatannya haram, perbuatannya makruh. Tidak diperkenankan oleh para ulama untuk mengakhirkan sholat. Maksudnya dia berdosa di dalam meninggalkan sholatnya karena lupanya dengan permainan-permainan tadi. Dan harus wajib dia bayarnya secara langsung. Bayar qadanya secara langsung. Ini a'dzarus shalah yang ada di dalam kitab Safinatun Najah. Nanti kalau kita kitab yang lain ada 4, ada 6. Sambil kita nunggu Habib Alwi, kita tambahin juga. Karena ringkes banget 2 doang. Yang ketiganya adalah kata Sahibuz Zubat, la udra fi ta'khiriha illa lisahin aw naumin aw lil jam'i aulil ikrahi. Kata Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Zubat dalam fikih, beliau mengatakan
la udhra, tidak ada udzur, la udhra fi ta'khiriha, di dalam mengakhirkan salat, illa lisahin, kecuali bagi orang yang lupa, aulin naumi, atau bagi orang yang tidur, aulil jam'i, atau orang yang menjamak salat. Jamak salat boleh dia mau majuin, mau mundurin dengan syarat perjalanan safar, atau karena sakit, atau karena hujan. Itu di tiga yang membolehkan dia mengakhirkan salat dari waktunya. Kemudian aulil jam'i, aulil ikrahi, atau karena dipaksa orang. Enggak boleh inti sembahyang zuhur. Awas inti sembahyang zuhur. Dengan 4 syarat. Syarat ikrah di semua masalah pemaksaan ada syaratnya 4. Yang pertama gudratul mukrih ala tahaggugi ma yakrahuhu. Kekuatan orang yang memaksa untuk membuktikan apa yang diancamnya, yang dipaksanya. Yakin orang bakal pasti nih, dia pasti ngelaksanain ancamannya. 1. Yang kedua, ajzul mukrah ala daf'i ma yakrahuhu. Kelemahan orang yang diancam untuk menolak daripada ancaman tersebut, bil istighatsati awil harabi aw daf'i ma yakrahu bimu'anadatihi. Kelemahan orang yang dipaksa untuk melawan daripada ancaman tersebut dengan cara dia kabur, nggak bisa. Cara dia minta tolong, teriak, nggak bisa. Cara dia ngelawan, nggak mampu dia ngelawannya. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, adamul ikhtiar, nggak adanya pilihan. Ente nggak sholat atau ente pilihan, ente nggak sholat atau nggak puasa, ente nggak sholat atau bayar duit. Nah, ada pilihan itu nggak boleh dilaksanakan, mesti nggak ada pilihan sama sekali, satu doang ancamannya. Ente nggak boleh sholat sama sekali, ente nggak boleh begini sama sekali, ini nggak boleh, satu aja, nggak ada pilihan, nggak ada 2 pilihan. Kalau nggak ada 2 pilihan, tidak dinamakan ancaman. Yang ketiga, ada 4 dia. Prasangka dhannul mukrah biwujudi ma yakrahuhu. Prasangka keras yang diancam, orang yang diancam tadi, bahwa orang tersebut akan melakukan ancamannya. Kalau tadi memang dia punya kemampuan. Kalau ini si yang dipaksanya, dia benar-benar tahu nih bakalan dikerjain nih ancamannya nih, dibuktiin nih ancamannya. Kalau yang pertama tadi memang punya kemampuan untuk melakukannya, si yang memaksa. Kalau ini yang dipaksanya, dia tahu nih orang bakal prasangkanya keras, dia bakal ngelakuin apa yang diancamnya. Itu 4 syarat itu namanya syarat ikrah, syarat pemaksaan di dalam suatu hal, apapun nanti, dalam sholat, dalam puasa, di dalam zakat, di dalam setiap orang yang memaksa kita dengan 4 syarat pemaksaan tadi, maka dibolehkan orang tersebut untuk melakukan apa yang dipaksa. Seperti sholat ini, kalau kita dipaksa untuk tidak sholat, nggak boleh sholat sampai keluar waktu, nggak boleh sholat kita dengan 4 syarat tadi, maka boleh kita meninggalkan sholatnya sampai keluar waktu dan wajib atasnya qadha. Ada yang 2 lagi, liman khafa fawatu wukuf Arafah, bagi orang yang takut ketinggalan wukuf di Arafah, karena al-hajju Arafah. Haji itu hanya kepastiannya di Arafah. Kalau dia nggak hadir Arafah, batal hajinya semuanya. Maka ketika dia takut dia nggak kedapatan wukuf, boleh dia tinggalin sholatnya dulu. Dia dia buru-buru ke tempat wukuf. Walaupun sampai keluar waktu, dibolehkan oleh ulama. Walaupun dia dosa, dia tahu nggak dari tadi kenapa nggak sembahyang, tapi boleh dia hadir ke wukuf dulu walaupun sampai keluar waktunya. Kemudian limunggidin liman yakhaful halak, limusyrifin alal halak,
bagi orang yang menyelamatkan orang yang dalam keadaan bahaya besar. Orang lagi tenggelam, orang lagi kebakaran, orang lagi terkena musibah yang sangat berat di depannya, akan binasa kalau nggak tolongin. Dia belum sholat, tinggalin sholatnya, tolongin dulu tuh orang. Subhanallah. Ulama kita mendahulukan daripada menolong sesama kita, karena waktunya masih bisa digobok. Kalau ini nggak bisa digobok ini, ente tinggalin mati dia, ente nggak tolongin mati. Tinggalkan dulu. Sholatnya bisa digobok, dibayar nanti, menolong orang yang sedang dalam keadaan bahaya. Itu 6 daripada udzur-udzur mentakhirkan sholat sampai keluar waktu tanpa adanya dosa. Tapi ingat tadi ya, al-mu'min yatajannabul ma'adir, wal munafiq yatatallabul ma'adir. Orang yang beriman kuat, dia nggak cari menjauhkan udzur-udzur tadi. Kalau sebisanya ya bagusnya awal waktu sholat. Awaluha ridwanullah wa akhiru maghfiratullah wa akhiru afwullah. Tengah-tengahnya ampunan Allah dan akhirannya maafnya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Mesti kita benar-benar perhatian di dalam masalah salat. Karena ini salat masalahnya yang sangat luar biasa. Dulu Al-Habib Ahmad bin Umar bin Samit datang seorang mengeluh keadaan negerinya, keadaan orang-orang di kampungnya udah dalam bahaya besar, banyak perselisihan, banyak fitnah-fitnah yang tersebar satu dengan yang lainnya, saling ngadu domba dengan yang lain. Kata Habib Ahmad, antum taraktum da'watas salah, kalian meninggalkan mengajak orang dalam mendakwahi orang tentang salat, sehingga timbul seperti ini. Karena Nabi SAW di dalam hadisnya, man hafadha ala salawatil khamsi fa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna kharajat salatuhu wa hiya bayda taqul hafizakallahu kama hafiztani wa idza lam yuhafid ala salawatihi wa lam yutimma ruku'ahunna wa sujudahunna kharajat wa hiya sauda wa qala dayya'akallah kama dayya'tani. Seorang apabila menjaga, melihara solatnya, dia sempurnakan rukuknya, disempurnakan sujudnya, disempurnakan solatnya karena Allah Subhanahu wa taala, keluar solatnya bercahaya-cahaya, dan solat itu mengatakan, semoga Allah menjaga dirimu sebagai engkau menjaga diriku. Apabila seorang tidak menjaga solatnya, tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, keluar solatnya dalam keadaan hitam, dan dia mengatakan dayya'akallah kama dayya'tani, semoga Allah menyia-nyiakan kalian sebagaimana kalian menyia-nyiakan aku. La ilaha illallah. Penting sekali masalah salat. Benar-benar kita harus perhatian. Yang salatnya masih perlu perhatian untuk memperbaiki terus, menyempurnakan terus. Negeri kita ini banyak yang enggak salat, bukan lagi masalah yang besar, udah lumrah ninggalin salat. Walaupun sekali waktu, 2 kali waktu, jelas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka as-salata muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar fulanun ibnu fulan la budda an yadkhulan nar, dzakarahu Suhaimi. Siapa orang yang meninggalkan salat sekali aja waktu, sengaja dia tinggalin, maka tertulis namanya di pintu neraka, fulan anaknya si fulan harus masuk ke dalam api neraka. Man taraka shalah tarikus shalah yanzilu alaihi alf la'nah. Orang yang ninggalin salat turun untuknya 1000 laknat Allah Subhanahu wa taala. Dulu Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab, datuk daripada Al-Habib Abdullah yang sekarang masih hidup, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, dijaga kesehatannya Allah Subhanahu wa taala, ainut tarim. Dulu teriak, bagaimana kalian bisa katanya mampu menahan 1000 laknat di dalam rumah kalian? Kalau kalian diemin orang-orang yang di dalam rumah kalian meninggalkan satu waktu salat, turun 1000 laknat. Berapa laknat yang kalian tampung di rumah kalian? La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesadaran untuk kita benar-benar perhatian dengan salat. Salat kita
belum lagi merapikannya, memperbaikinya, tahu caranya, tahu rukunnya, tahu syurutnya, udah benar bagaimana keadaan khusyuknya lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, ketika masuk ke kota Mesir, ulama-ulama Mesir minta beliau untuk berbicara, memberikan tausiah. Bagaimana katanya, aku akan berbicara depan kalian, Izz bin Abdissalam, para ulama-ulama besar di waktunya. Bagaimana aku harus bicara, apa yang harus aku bicarakan? Tetap mereka para ulama meminta beliau untuk berbicara. Beliau mengatakan, hal shallaitum? Dia cuma nanya, apakah kalian sudah sholat? Kata ulama-ulama, engkau bertanya kepada kami, apakah kami sudah sholat? Lastu, kata, bukan aku bertanya tentang sholat, tapi aku mengingatkan kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala, li salatihi daimun. Orang yang selalu dalam keadaan salat dia. Di salatnya selalu hadir hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai di luar salatnya sama keadaannya seperti dalam keadaan salat. Dia selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Khusyuknya, khudu'nya dengan Allah Subhanahu wa taala enggak keluar seperti dia dalam keadaan salat. Wa tagallubaka fis sajidin. Terus-terusan di dalam makna sujud, makna ruku' dengan Allah Subhanahu wa taala, makna salat walaupun dia di luar salat. Ini lebih lagi perhatian kita, di mana kita tentang khusyuknya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita diajarin tentang cara membersihkan diri kita, mulai salat kita, mulai khusyuk kita dalam wudu, mulai merasakan diri kita akan berhadapan dengan siapa? Menghadapkan diri kita dengan siapa? Mudah-mudahan Allah sempurnakan kita, salat kita disempurnain sama Allah Subhanahu wa taala. Untungnya Allah Subhanahu wa taala Maha dermawan, Maha penuh dengan kasih sayang. Orang-orang seperti kita masih Allah mau lihat kita, masih Allah mau terima kita, masih Allah mau berikan ampunan kita, masih Allah buka pintu taubatnya untuk kita masuk ke dalam hadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang hebat, orang-orang yang taat sama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kayak kita siapa yang nerima? Yang salatnya berantakan, yang masih ngingetin apa-apa, waliyadzubillah, masih kurang ajar dalam pemikirannya, dalam salatnya hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Pemikirannya masih kotor di dalam salatnya. Bagaimana dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, wajahnya seperti itu. Wajahnya dilihat oleh orang-orang yang beriman, orang yang punya cahaya basirah dalam hatinya. Dia lihat mukanya penuh dengan pekat hitam dunub dari dosa-dosanya, menghadapkan dirinya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah terima. Allah panggil kita terus, Allah suruh kita menghadap terus. Mudah-mudahan luntur semuanya noda-noda kita, dosa-dosa kita, hitamnya muka kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala, dirubah dengan kita perhatian dengan salat. Ayo perhatikan waktu salat kita, salatnya kita sempurnain dengan sebaik-baiknya. Kita tanam niat kita untuk benar-benar hadir di dalam salat kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sangat baik kita baca sifat salatnya orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitabnya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Perlu kita ulang-ulang, perlu kita baca lagi, perlu kita renungkan lagi, karena keluarnya dari Arif Makin, seorang wali Allah yang sangat kuat, kokoh, mantap keyakinannya dengan Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Dalam kitab Salatul Mugarrabin, salatnya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai baca bagaimana caranya mendekatkan dirinya dalam salatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama kita di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterpa dengan, dididik dengan para guru-guru kita untuk pembersihan hati kita. Tinggal kita ngerasain tuh rasanya bersih hati kita, nikmatnya kita di dalam setiap ibadah, dalam setiap zikir, setiap kita hadir di dalam majlis-majlis, walaupun bukan majlis Rasulullah, dimanapun majlis yang kita hadir, hakikatnya majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dakwahnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajak oleh para ulama kita, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadirkan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan kebutuhan hakiki kita, kefakiran kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ar-Rifai, aku enggak melihat
jalan yang lebih cepat, lebih mudah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dari tariqatul faqr, jalan yang kefakiran, butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Antu azim amrallah. Engkau agungkan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa antushfik bi ibadillahil mu'minin. Engkau bi ibadillah, engkau penuhi hatimu dengan kasih sayang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa antaqtadiya bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kau teladani sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti engkau masuk ke dalam tarigahnya orang-orang yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu tariqatul faqr yang enggak ramai kata Imam Rafi'i. Jalan-jalan yang lain banyak dengan zikir, dengan ibadah, dengan mujahadah, dengan jihad, banyak, tapi ramai itu jalan. Ini jalan kosong nih. Jarang orang yang masuk melalui pintu ini. Merasa rendah dirinya di hadapan Allah. Butuh benar-benar mengagungkan Allah, hebat dalam hatinya. Kasih sayangnya penuh dengan orang-orang muslimin atau hamba-hamba Allah atau makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia benar-benar meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu mudah-mudahan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan salat kita. Insyaallah nanti kita akan baca daripada syarat-syarat sahnya salat dan syarat wajibnya salat di minggu yang akan datang. Kita minta Habib Muhammad Bagir bin Alwi bin Yahya untuk meneruskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.